Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di podcast Agritalk. Kali ini bersama saya sendiri, Rifki Tristiawan. Dan juga narasumber kita yaitu Bapak Basir dari Penyuluh Pertanian di Kecamatan Mojolaban. Kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai dengan topik teknologi pertanian. Lebih spesifik lagi, bincang-bincang mengenai teknologi pertanian yang ada di Kecamatan Mojolaban. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Rifki. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Bapak bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman semuanya mengenai nama Bapak dan juga dari profesi Bapak sebagai penyuluh udah berapa lama, dan juga sekarang posisi sebagai penyuluh itu posisinya sebagai apa Bapak? Oke, siap Mas Rifki. Ya, mungkin bisa kami perkenalkan, nama saya Basir. Nama lengkap saya Abdul Basir, tapi biasa dipanggil Basir. Kebetulan saya adalah seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah Kecamatan Mojolaban. Kemudian untuk jabatan terakhir saat ini saya adalah sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Kebetulan juga ada tambahan sebagai koordinator penyuluh yang ada di Kecamatan Mojolaban. Jadi kami di Kecamatan Mojolaban itu bertujuh, kebetulan kami ditunjuk ditugasi sebagai koordinator penyuluh. Kebetulan saya juga sudah menjadi PPL itu mulai dari 2008. Jadi kurang lebih 18 tahun saya bertugas sebagai seorang penyuluh. Lama banget ya Bapak, lama. 18 tahun. Iya, saya 15 tahun itu bertugas di Kecamatan Polokarto, kemudian mulai 2003 kemarin saya pindah tugas ke wilayah Kecamatan Mojolaban. Begitu Mas Rifki. Nah, di Kecamatan Mojolaban kan ada beberapa desa nih Pak. Iya. Itu berapa desa tuh? Oh iya, di Mojolaban itu ada 15 desa. 15 desa, nah itu diisi berapa penyuluh per desa? Per desa itu ada yang satu penyuluh itu mengampu, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3. Oke, baik Pak. Lumayan cukup lama ya dari menjalani profesi sebagai penyuluh, dari mulai 2008 sampai sekarang 2026 ya Pak. Nah, dari perkembangan itu sendiri tuh Bapak melihat sebagai sudut pandang penyuluh itu bagaimana Pak dari adanya perkembangan teknologi yang sekarang? Oke. Jadi memang yang namanya dunia pertanian itu sangat dinamis begitu ya Mas ya. Ya mungkin dulu konvensional, sekarang ada teknologi-teknologi yang dikenalkan, bahkan sekarang kan juga digitalisasi kan seperti itu. Jadi menurut kami itu positif begitu ya Mas ya. Mungkin dengan teknologi pertanian itu harusnya memang betul-betul bisa kita perkenalkan kepada petani untuk bisa kita harapannya nanti suatu saat petani itu bisa mengadopsi teknologi pertanian ini secara menyeluruh begitu kurang lebih. Harapan kami kan seperti itu. Namun demikian itu kan yang namanya teknologi itu bukan berarti tanpa suatu kendala atau batasan-batasan begitu ya. Karena memang teknologi itu kan kalau menurut kami itu adalah spesifik lokasi. Jadi cocok di suatu tempat tapi belum tentu cocok di tempat lain kan seperti itu. Kurang lebih begitu Mas Rifki. Nah, karena teknologi itu merupakan menurut Bapak itu spesifikasi karena kecocokan dari tempat ini dan juga tempat lain. Nah, di Mojolaban sendiri itu kecocokan teknologi itu seperti apa Pak? Oh iya. Dari mulai mulai penerapan teknologi di para petani di Mojolaban itu tuh kesesuaiannya itu seperti apa? Oh ya, siap. Jadi begini, untuk beberapa teknologi yang memang sudah kita terapkan di Mojolaban, itu salah satunya adalah penggunaan benih berkualitas atau unggul. Itu mungkin kita sudah lakukan. Kemudian beberapa petani itu sudah juga mengaplikasikan menggunakan dekomposer. Jadi kan semacam pembedah tanah itu kan menggunakan mikroba untuk mempercepat proses dekomposisi atau pembusukan jerami. Karena kalau tidak kita aplikasikan itu biasanya olah tanahnya kan ada yang cepat di sana itu Mas. Jadi hari ini kita olah lahan, kemudian selang 3 hari 4 hari itu ada yang tanam, itu juga ada. Namanya di tempat kami itu dahler. Bukan berarti tanpa alasan, karena petani itu juga kaitannya dengan efisiensi air juga kan di sana. Kemudian juga ada petani terkait dengan masalah pengendalian hama penyakit, pengendalian gulma. Mereka itu juga sudah ada pengalaman tersendiri terkait dengan teknologi-teknologi yang digunakan. Kemudian terkait juga yang lebih banyak kita terapkan adalah mekanisasi pertanian. Itu bagaimana tuh Pak? Mekanisasi pertanian itu kan bisa kita lakukan dari olah lahan sampai panen. Jadi ketika olah lahan sekarang itu petani selain menggunakan traktor roda 2, sekarang itu juga sudah beberapa itu menggunakan rotavator. Jadi rotavator itu semacam traktor yang rotari itu tapi rodanya crawler kan seperti itu. Kemudian ada juga sekarang itu petani yang dalam
melakukan pengendalian hama penyakit, aplikasi pupuk lewat spray itu menggunakan drone sprayer, itu juga ada. Itu drone, kalau drone sprayer ya Pak? Iya. Itu kan berarti butuh uang ataupun butuh biaya yang lebih banyak ya? Iya. Nah itu di Kecamatan Mojolaban itu berapa banyak yang sudah menggunakan itu Pak? Oh ya, siap. Jadi begini Mas Rifki, drone sprayer itu kan tidak serta-merta petani harus membeli. Okay. Namun demikian ada yang model sewa. Okay. Seperti kemarin ada rekanan dari PT Maxi Indonesia. Lah itu kan dia itu kan punya punya drone sprayer yang memang bisa kita sewa dari petani. Lah terutama itu petani yang garapannya itu luas. Lah kalau garapannya luas kan kalau pakai tenaga semprot manusia kan kadang kelamaan, kan cari tenaga juga sulit begitu ya. Lah akhirnya mereka itu sewa di sana. Namun demikian kemarin pemerintah itu juga mengucurkan bantuan dalam bentuk drone sprayer. Nah, drone sprayer itu kemarin ada di tempat kami itu di Desa Keragilan, itu mendapatkan bantuan drone sprayer yang itu juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan penyepraian gitu ya, baik itu nutrisi ataupun mungkin pestisida dalam untuk pengendalian hama penyakit di sana begitu. Namun demikian gini juga Mas Rifki kami sampaikan, ternyata kan bantuan pemerintah itu kan juga terbatas. Nggak mungkin menjangkau di tempat kami ada 48 kelompok langsung semuanya dialokasikan. Lah oleh karena itu maksudnya selama ini mungkin yang dibantu baru Desa Keragilan ada satu drone sprayer tadi. Itu kalau dibantu gitu kan hanya satu desa ya Pak? Yang desa lain ataupun kelompok tani lain itu akankah maksudnya iri atau bagaimana itu Bapak? Kalau yang semacam itu tidak, karena tadi kami sampaikan ya, yang namanya teknologi itu spesifik lokasi. Ya belum tentu tadi di wilayah Keragilan saja ya Pak ya, yang Mas Rifki ya, yang dibantu drone sprayer, apakah petaninya itu semuanya langsung minat ke drone sprayer ya, belum tentu. Masih ada beberapa yang kepengen melakukan sprayer lahannya itu menggunakan konvensional atau seperti yang mereka lakukan. Namun demikian meskipun itu konvensional, mereka juga sudah ke arah yang lebih baik, misalnya menggunakan sprayer elektrik, kemudian gunakan power sprayer. Nah, karena apa? Mungkin juga satu dia kan selama dia punya tenaga, kemudian dia biasa ngecas sprayernya tadi, lah dia kerjakan sendiri kan dia tidak keluar sewa. Ya, itu kan juga ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau yang pekerjaannya atau garapannya luas, lah itu kan lebih efektif dan efisien menggunakan drone sprayer tadi. Kan bisa lebih hemat waktu, tenaga dan juga biaya. Pengaruh terbesar kan mungkin penerapan teknologi kan dari minat para petaninya nih Pak. Nah dari para petani kan kurang lebih kan di Mojolaban sendiri usianya rata-rata berapa Pak? Ya, kalau di sana itu usianya berkisar antara 50 sampai dengan 70 pun berarti ada. 50 ke atas ya? Iya, namun demikian masih ada juga yang muda-muda ada. Namun kan jumlahnya kan terbatas. Kalau dibilang rata-rata yang mayoritas itu adalah 50 sampai 70 begitu. Nah, dari usia 50 ke atas itu kan untuk menerapkan suatu teknologi baru itu kan pasti kan lebih susah kan Pak. Minatnya kurang, apalagi skillnya juga belum ada untuk menerapkan teknologi seperti itu. Nah dari pengalaman Bapak, bagaimana sih teknologi itu bisa diterapkan pada usia para petani yang mungkin usianya sudah lanjut dan bahkan untuk belajar skill baru pun kayaknya agak malas gitu Pak. Oh iya. Oke, jadi begini Mas, mungkin dalam kita ya dunia penyuluhan, kita kan mengenal yang namanya tahapan adopsi begitu ya. Nah, yang biasanya petani itu ketika melihat suatu teknologi, kalau dalam adopsi kan ada yang namanya yang pertama itu sadar dulu. Ya, setelah itu kan menilai ya. Nah, menilai. Kemudian dia akan mencoba. Nah, kemudian kalau memang setelah dilihat dinilai kok lebih bagus, kemudian pengen mencoba begitu ya. Kalau memang itu menguntungkan, ya betul lewat lebih efektif, lebih efisien, lebih menguntungkan, biasanya dia pengen menerapkan atau mengadopsi dari apa yang dia ketahui tersebut kan seperti itu. Contoh Mas, kemarin itu di awal Mas, ketika kita mengenalkan yang namanya alat panen combine harvester itu, beberapa petani menentang. Karena apa? Pak ini nanti jalannya rusak, Pak ini lahan saya rusak dan sebagainya. Ternyata dengan combine harvester, nah itu kan satu cepat. Yang kedua butuh tenaga kerjanya kan sedikit saja. Yang ketiga kalau misalnya sewa itu biayanya lebih ringan. Iya. Nah akhirnya kan sekarang mereka itu lebih minat ke arah combine harvester daripada yang pakai power thresher itu. Power thresher misalnya untuk 1 hektar ya. Kalau combine itu kan paling hanya 2 jam itu selesai. Tapi kalau power sprayer yang dengan tenaga kerja yang 2 bulan orang aja, kadang itu sehari itu kadang belum selesai kan seperti itu Mas. Apalagi kalau padinya itu roboh. Biasanya gitu Mas Rifki. Oke. Berarti
para petani di Mojo8 itu sudah banyak yang menerapkan teknologi-teknologi baik dari mulai tadi combine harvester, terus juga traktor yang mungkin udah kekinian, rotavator. Mungkin ada lagi nggak Pak yang di sana mungkin selain drone sprayer, combine harvester ataupun rotary itu yang mulai diterapkan di sana? Siap. Jadi begini Mas, permasalahan utama saat ini terkait dengan masalah pertanian selain UPT itu adalah kita mencari tenaga tanam. Regu tanam, itu kan rata-rata sudah sepuh. Jadi yang seangkatan kami ke bawah itu Mas, cari regu tanam itu sulit. Jadi regu tanam itu kayak buruh tanam. Iya, yang regu tanam itu buruh tanam itu ya. Nah, namun demikian kan sebenarnya ada alat tanam namanya transplanter. Transplanter. Transplanter, race transplanter lah. Namun demikian yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi adalah spesifik lokasi. Lah, ketika spesifik lokasi berarti kan ada beberapa transplanter kita aplikasikan di wilayah kami itu nggak mampu, nggak bisa Mas. Karena apa? Lahannya terlalu kecil, dalam. Terlalu dalam sehingga kalau terlalu dalam kan biasanya dia nggak mau gerak, jadi cuman kayak nanam di tempat gitu aja. Lah ini kan termasuk persoalan. Kenapa yang namanya teknologi itu spesifik lokasi. Namun ada satu hal yang menarik, sekarang ini kemarin dikenalkan kalau misalnya kita membuka TikTok kan ada itu loh, ponco tani itu ya. Nah, ponco tani yang kita tanam dengan sebenarnya bukan ditarik ya, itu hanya nyetir saja gitu lah. Lah itu ada satu di tempat kami yang sudah menerapkan. Lah itu di Desa Laban. Desa Laban kemarin melalui anggaran dari desa itu membelikan alat tanam itu dan diaplikasikan untuk. Berarti tetap kalau misalnya petani mau adopsi dari teknologi itu pasti harus melalui tahap melihat dulu ya Pak, ataupun mencobanya terlebih dahulu lalu keuntungannya bagaimana nih. Lalu untuk penerapannya tuh gampang atau susah nih. Nah di Kecamatan Mojo8 sendiri rutin nggak sih Pak ada sosialisasi seperti itu? Kalau rutin kita lakukan gitu ya. Namun demikian kan kadang-kala itu petani kalau kita hanya menyampaikan saja melalui lisan dan sebagainya kan kadang ada yang kurang istilahnya kayak minat gitu ya. Minat itu belum. Nah, memang perlu minat itu kadang-kala itu kita harus melakukan kunjungan. Mungkin bisa nanti kita perlihatkan ini loh Pak yang namanya ponco tani. Makanya yang di Laban itu nanti tetap kita kembangkan, kita sosialisasikan. Nah, ini yang sudah memulai di sini. Jadi di tempat lain yang merasa kesulitan tenaga tanam, kemudian kalau memang pakai transplanter itu tidak bisa, maksudnya karena kondisinya tanahnya itu terlalu dalam, lah nanti bisa kita arahkan ke arah ponco tani tadi. Tapi beliau kadang-kala kalau yang sudah sepuh hanya kita ceritakan, kita sampaikan kan belum begitu memahami langsung ya. Lah itu akhirnya kita ajak, nanti kita perlihatkan. Oh ini loh yang namanya teknologi yang namanya pakai dari ponco tani tadi begitu. Alat tanamnya maksudnya ya, bukan mereknya tapi cenderung pakai alat tanam yang lebih modern tadi. Karena di tempat kita itu saat ini memang betul-betul cari tenaga tanam itu susah. Kalau dulu mungkin misalnya Mas Rifki itu mau tanam, Pak saya tanam tanggal 1 Juni begitu ya. Lah nanti kan tenaga tanamnya itu mengikuti Mas Rifki. Tapi sekarang berbeda. Saya mau tanam nggak bisa Mas, harus menyesuaikan. Kowe longgarmu kapan? Kamu longgarnya kapan? Kan seperti itu Mas Rifki. Berarti karena mungkin untuk mencari tenaga kerja itu susah banget, jadi makanya sangat perlu untuk inovasi teknologi di Kecamatan Mojo8 ya Pak. Nah dari beberapa inovasi-inovasi itu tuh dari petani itu sangat ataupun responnya itu bagaimana Pak? Dari mulai ketika menerapkan teknologi, sebelum menerapkan, ketika sudah menerapkan itu tuh responnya bagaimana? Apakah bisa meningkatkan pendapatan para petani ataupun bisa meningkatkan produktivitas pertanian, itu bagaimana Pak? Jadi kalau terkait dengan teknologi pertanian, kalau menurut kami secara garis besar itu kita plotkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah petani yang langsung antusias. Kenapa mereka antusias? Karena melihat hasil yang nyata. Ini secara waktu lebih efisien, secara tenaga kerja lebih efisien, kemudian dari biaya lebih efisien, kemudian ini bisa meningkatkan produktivitas. Gitu. Berarti ini pendapatan saya bisa meningkat karena produktivitas dan kualitas yang saya hasilkan lebih meningkat lagi. Itu ada karena melihat nyata. Namun juga ada golongan yang
melihat teknologi pertanian itu sangat berhati-hati dulu Mas. Maksudnya belum langsung kok mau melangkah gitu ya. Lah, kenapa mereka berhati-hati? Lah biasanya ada yang tadi yang kita sampaikan ya, yang sudah sepuh lah, karena dia terbiasa dengan seperti ini, mau mencoba kok kelihatannya oh iya pura. Nah, termasuk ketika kita kenalkan drone sprayer itu lah, itu kan tidak semuanya itu kan bisa mengoperasikan. Nah, kemudian ketika mau nyewa, wong saya aja dengan power sprayer saya masih bisa, dengan power elektrik saya masih bisa. Nah, namun demikian kan kita juga tidak bisa memaksa. Kita kan mengenalkan, intinya kalau dari petani itu ada permasalahan, kita bisa membantu permasalahannya. Namun demikian kalau misalnya cukup dengan power sprayer itu sudah cukup dan bisa, tidak masalah. Nah ini kan seperti yang saya ceritakan tadi, permasalahan saat ini yang kami hadapi adalah salah satunya adalah regu tanam tadi, buruh tanam tadi yang memang sulit. Nah, ini yang baru kita cari solusi. Nah, solusinya kalau pakai transplanter tadi, ya tadi memang tidak di beberapa lokasi itu nggak bisa karena terlalu dalam. Nah, akhirnya kita mencoba pendekatan yang pakai alat yang tarik, yang produknya dari Ponco Tani itu. Tantangan yang menurut Bapak sangat susah untuk dihadapi dalam penerapan ataupun adopsi teknologi itu seperti apa, Pak? Jadi kalau persoalan utama dalam penerapan teknologi pertanian ya tadi Mas, ya istilahnya ketika kita mengenalkan ke petani itu betul-betul harus sabar. Ya seperti halnya yang kita mungkin nyun saya ya secara disiplin ilmu dari Mas Rifki juga ya, dari penyuluhan itu kan tadi, jadi petani untuk kita buat dari yang namanya sadar, kemudian dia ada minat, kemudian ada menilai, kemudian ada mencoba, ada mengadopsi, itu kan perlu tahapan yang panjang gitu ya. Nah, kita tetap harus sabar, namun demikian tetap kita harus kita yakin gitu ya. Apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik lah terkait dengan teknologi pertanian. Namun demikian kalau tantangan saat ini petani itu sebenarnya bukan ke arah teknologi pertaniannya, tapi lebih ke arah budidaya yang saat ini mungkin perkembangan hama penyakit kan seperti itu, OPT kan seperti itu. Kalau terkait dengan masalah metode tanam, jadi tanam itu kan kebanyakan kan konvensional atau kita melihatnya itu sistem tegel. Nah, tegel itu misalnya jaraknya 20-20 atau 25-25. Nah, namun demikian kan sebenarnya kita juga ada namanya jajar legowo. Jajar legowo itu misalnya ada yang 21-31 lah, itu kan ada legowonya. Namun kan yang jarak sana kan kita buat lebih sempit. Nah, itu kemarin itu kita sudah mencoba, beberapa tani itu melihat hasilnya itu memang lebih signifikan. Karena hitung aja ya, mungkin per rumpun itu yang pakai 21 itu ada peningkatan sekitar 15-17% populasinya. Tapi kadangkala setelah kita terapkan, beberapa tani, aduh Pak ini repot. Biasanya apa? Bukan karena petani yang tidak mau, buruh tanamnya tadi Mas. Nah saya kalau tanam kayak gini Pak, kayak misalnya kayak mundur itu nggak segera Pak, dapat biasanya langsung celakakan jaraknya di sini misalnya 25, tapi kan akhirnya dibuat kalau yang legowo itu kan jadi 15. Jadi ke arah tenaga tanam itu pun ternyata juga persoalan sendiri. Gitu. Nah, itu kan. Nah dari sudut pandang penyuluh nih Pak, kan saya itu kan kurang lebih nggak tahu ya kalau mekanisme teknologi itu seperti apa sampai ke petani. Nah dari mungkin saya itu ada gambaran kalau misalnya pemerintah itu mau menerapkan teknologi ke para petani yang ada di desa-desa, kan pasti kan membutuhkan peran penyuluh nih Pak. Nah peran penyuluh itu di situ tuh bagaimana? Apakah pemerintah itu langsung satu komando untuk ini nih, misal para petani harus diterapkan suatu teknologi ini, berarti ini nih harus. Terus para penyuluhnya langsung bergerak atau bagaimana Pak? Siap. Jadi begini Mas Rifki ya, kita sampaikan bahwa kami penyuluh itu sebelum tahun 2026 itu adalah pegawai Pemda. Jadi saya itu di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Tapi berdasarkan Inpres Bapak Presiden kemarin tahun 2025 nomor 3, itu kami penyuluh itu ditarik ke pusat. Langsung ke pusat. Langsung ke Kementan. Jadi sekarang itu penyuluh itu adalah pegawainya kementerian. Berarti satu komando. Dengan harapan jadi ketika Pak Menteri perintahkan itu langsung kepada PPL untuk mengawal apa yang sekarang dilakukan. Misalnya saat ini kan pemerintah sedang menggalakkan namanya CSR, cetak sawah rakyat gitu. Nah, ya, itu kan ada misalnya di beberapa wilayah gitu ya. Kebetulan kalau di kabupaten kita Sukoharjo ini tidak ada gitu ya. Kemudian ada lagi program misalnya kita serap gabah bulog. Nah, misalnya jangan sampai nanti ketika petani panen
harganya jatuh dan sebagainya, lah nanti kami PPN juga ikut mengintervensi, mendorong petani untuk bisa menjual gabahnya ke Bulog supaya mendapatkan harga sesuai HPP pemerintah, kan seperti itu. Termasuk pupuk bersubsidi. Setiap hari kami itu penyuluh sekarang melaporkan, Mas Rifki. Jadi hari ini ada transaksi di KPL atau kios. Nah, kalau sekarang namanya PPTS gitu ya. Nah, PPTS, setelah itu di mana kita harus cek. Jadi petani itu apakah mendapatkan harga sesuai HET pemerintah enggak? Misalnya urea satu saknya itu, satu karungnya yang 50 kilo itu 90, atau mungkin ponskanya 92. Mendapatkan seperti itu enggak? Kalau enggak, kami juga punya link untuk melaporkan kepada Kementerian Pertanian. Jadi memang sekarang garis komando untuk mengawal pertanian itu luar biasa. Berarti, ini kan sesuai harapan Pak Presiden yang betul-betul pengen Indonesia ini swasembada pangan yang berkelanjutan. Baik Bapak, nggak terasa ya kurang lebih kita udah 15 menit ngobrol-ngobrol mengenai teknologi pertanian. Mungkin sudah kita cukupi, nanti akan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya ya Pak yang akan datang. Sudah terasa kita sekarang memasuki 15 menit dari mulai bincang-bincang di awal. Mungkin selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai pertanian yang akan lebih luas lagi bersama Pak Basir. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dan tunggu kami di episode selanjutnya.